Saya juga minta betul-betul kehati-hatian kita, kewaspadaan kita terkait dengan penyebaran wabah Mpox. Karena yang saya baca, kasus Mpox ini outbreak sangat meningkat di Kongo. Dan juga ada penetapan Mpox yang kedua kalinya sebagai public health emergency of international concern dari WHO. Hingga saya minta betul-betul ada upaya preventif, khususnya bagi para delegasi yang berasal dari Afrika. Kemudian yang keempat, tidak hanya di Bali, pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan internasional juga segera dilakukan dari Kementerian Kesehatan dan mungkin dari kementerian lembaga yang lainnya, langkah-langkah pencegahan yang diperlukan karena pengalaman pandemi COVID yang lalu ini bisa dijadikan rujukan, sehingga saya minta segera untuk dibuat protokol kesehatan dan disosialisasikan secara masif. Ya, saudara, baru saja kita simak bersama pernyataan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait dengan penanganan Mpox di Indonesia. Kepala negara meminta atau menginstruksikan adanya pengawasan yang ketat di pintu kedatangan internasional. Pernyataan tersebut disampaikan 2 hari yang lalu. Seperti kita ketahui, saudara, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meningkatkan status Mpox menjadi Public Health Emergency of International Concern pada 14 Agustus 2024. Sejak peningkatan status itu, di Indonesia ada 15 kasus suspek baru. Dan dari 15 kasus tersebut, 10 diantaranya dinyatakan negatif, sementara 5 lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Lalu bagaimana pengendalian Mpox di Indonesia? Kita telah terhubung dengan pakar biostatistika epidemiologi Universitas Erlangga, Dr. Windu Purnomo, dan Ketua IAKMI terpilih, Pak Hermawan Saputra. Selamat malam, Pak Pandu, Pak Hermawan. Selamat malam, ya. Baik, kami sudah tersambung dengan Pak Windu dan kita juga akan menantikan sambungan dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Pak M. Syahril. Saya ke Pak Windu. Pak Windu, apa saja sebetulnya langkah-langkah pengendalian kesehatan masyarakat yang perlu dilakukan setiap kali muncul ancaman wabah, dalam hal ini ancaman wabah Mpox? Ya, jadi sebetulnya kan kita sudah belajar ya dari pandemi COVID kemarin, bahwa banyak penyakit maupun gangguan kesehatan itu yang memang akan mengancam kita dan dunia ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Ya, jadi ada berbagai kemungkinan yang bisa mengancam kita. Nah, jadi yang pertama tentu pengetahuan masyarakat ya. Jadi kan setiap penyakit mempunyai karakteristik ya, bagaimana, apa yang menjadi penyebab, cara penularannya bagaimana, dan kalau tahu cara penularannya kita bisa mencegah. Nah, jadi pertama adalah sosialisasi tentang bagaimana dan apa Mpox itu gitu ya. Dan saya kira karena Mpox sudah pernah masuk di Indonesia sejak tahun 2022, mestinya sudah dilakukan ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi yang kedua tentu pencegahan. Ya, pencegahan itu bisa karena kita tahu cara penularannya, kita bisa mencegah karena kita tahu bahwa Mpox kan ditularkan tidak seperti COVID ya. Kalau COVID melalui droplet, jadi udara ya, dan percikan-percikan dari mulut ya, atau pokoknya yang dari udara lah ya. Sedang ini dari sentuhan ya kan, dari sentuhan, jadi dari cairan. Jadi kan cacar, seperti cacar air kita tahu ya, itu kan ada cairan di dalamnya ya. Ini juga mirip gitu, meskipun berbeda karakteristiknya sedikit ya. Nah, jadi sudah tahu, jadi jangan ada sentuhan, kemudian kalau ada luka ya dan ada koreng, keropengnya itu juga bisa menular karena virus ada di sana. Nah, jadi itu yang harus diketahui oleh masyarakat.
ya, dan tentu vaksin, ya. Ada vaksin yang sudah diproduksi, memang jumlahnya sangat sedikit. Jadi tentu tidak perlu semua orang mendapatkan vaksin, ya, tidak perlu. Tapi mereka yang berisiko tinggi saja, nah, terutama petugas kesehatan, ya, karena petugas kesehatan itu yang berada di front line, ya, dia harus divaksinasi, ya kan. Kemudian orang yang berisiko tinggi, nah, kita harus tahu harus tahu karakteristik dari para pasien Mpox ini siapa sih? Sebagian besar laki-laki, ya, dan kemudian melalui sentuhan yang intim, nah, gitu ya, sentuhan yang, ya, jadi artinya itu yang kita harus tahu siapa yang berisiko tinggi, ya, jadi laki-laki yang sering bersentuhan intim, ya, dan kemudian yang penting lagi, jadi vaksin itu diberikan hanya karena vaksin itu masih terbatas dan tentu mahal. Ya, dan kedua, deteksi dini, ya, yang berikutnya lagi. Jadi deteksi dini, jadi itu sudah masuk ke kuratif sebetulnya. Jadi pemeriksaan secepat mungkin ketika ada gejala. Ya, gejalanya kita sudah tahu, ya, ada ruam-ruam, kemudian bintul-bintul yang kemudian mengandung cairan di dalamnya, ya, dan tentu harus didiagnosis, ya, secara tepat melalui PCR, ya, dan kalau perlu kalau memenuhi syarat bisa di genomic sequencing, ya, whole genomic sequencing. Nah, jadi supaya tahu klitnya apa gitu, jadi variannya apa. Nah, dan itu aja. Kalau penyakit ini sebetulnya, ya, sepanjang dia tidak ada infeksi sekunder, sebetulnya sembuh sendiri sebetulnya. Ya, tetapi kalau dia ada infeksi sekunder, dia bisa mematikan, ya, dan kita tahu bahwa yang mematikan, yang mempunyai fatalitas tinggi itu adalah klit yang pertama, klit 1, ya, tapi yang masuk di Indonesia sementara ini yang diketahui adalah klit 2B yang fatalitasnya lebih rendah, ya, 3,6% lah. Jadi setiap 100 orang kurang lebih 4 orang bisa meninggal, tetapi di Indonesia alhamdulillah belum ada satupun kasus meninggal, ya, semuanya sembuh. Tapi kalau masuk klit 1A 1B itu lebih berbahaya, 11%. Nah, jadi yang paling penting itu, dan ya, pencegahannya salah satu yang tadi disampaikan oleh Presiden adalah jaga pintu masuk, ya, terutama dari kedatangan mereka yang berasal dari negara-negara dengan kasus yang tinggi, terutama dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Ya, apalagi nanti ada beberapa konferensi internasional, pertemuan internasional di Indonesia, ya, dan mengundang banyak tamu dari luar, ya, dan diantaranya dari Afrika. Itu betul-betul harus ketat gitu, ya. Jadi sama seperti COVID kemarin, ya, harus ada deteksi suhu karena infeksi selalu ada demam, ya. Itu pertama, itu ada demam dan dicurigai dia berasal dari negara-negara yang kasusnya tinggi, ya, tentunya dilanjutkan dengan pemeriksaan, ya, PCR, ya. Jadi dilihat dulu, memang demam kan belum tentu ada ruam, ya, kalau ada ruam ya sudah, tapi kalau ada ruam, ya, ada bintul-bintul yang mengandung cairan di dalamnya, atau ada luka-luka yang mungkin kita curigai itu, ya, kita ambil spesimennya untuk di PCR. Itu jadi kalau memang PCR positif, ya, dia harus diisolasi, nggak boleh masuk gitu, ya. Karena itu menjadi sumber penularan. Baik. Saya kira gitu yang pertama. Gitu. Baik, Pak Pandu tadi menyinggung soal vaksin. Saya ingin beralih ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, bagaimana tanggapan? Iya, ya. Pak Windu tadi sempat menyinggung soal vaksin begitu, ya. Bagaimana tanggapan Pak Hermawan kemudian terkait vaksin cacar, terkait dengan vaksin Mpox yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan ini tidak untuk semua masyarakat umum begitu? Iya, betul. Saat ini kan monkeypox sudah menjadi international concern. Sebenarnya kita harus berbicara dulu kenapa sebenarnya monkeypox ini menjadi international concern. Kasus ini kan kasus yang sudah lama. Jadi sudah berdasawarsa atau berpuluh tahun muncul di Afrika, terutama dari Kongo, Afrika Tengah dan Barat.
Hanya saja harusnya kasus ini terisolasi dan terselesaikan di Afrika. Tetapi dengan kasus yang tadinya zoonotik menjadi human transmission itu menjadi suatu perhatian besar. Dan dilalah tahun 2022 menyebar ke berbagai negara dan bahkan lintas benua. Nah, secara kasus ini sudah menjadi perhatian internasional. Tetapi secara the number of cases atau jumlah yang tersebar, bahkan di Indonesia itu tercatat totally dari 2022 itu cuma 88 kasus dan itu sudah terselesaikan ya menurut data Kemenkes, artinya sudah tidak lagi terdeteksi kasus baru. Hanya saja menjadi laten dan penting itu karena pengaruhnya yang tiba-tiba muncul kembali. Maka itu vaksinasi yang ada itu dirasa tidak dibutuhkan oleh masyarakat mengingat kasusnya sedang sangat minim. Tetapi sebagai prioritas, pemerintah wajib menyiapkan vaksin ini dan memberikannya pada yang disebut Pak Windu kelompok beresiko. Nah, ini terutama orang-orang dengan perilaku dan mobilitas tinggi, walaupun ini tidak diwajibkan, tidak menjadi vaksinasi dasar dan lengkap ya. Beda dengan COVID-19. COVID itu kan pandemik yang luar biasa ya. Angka kejadian dan juga kasus kematiannya jutaan manusia. Tetapi kalau monkeypox, fatality-nya bisa tinggi tergantung dari varian virusnya. Hanya saja pemerintah tetap harus menyiasati ketersediaan dan akses vaksin ini, terutama pada kelompok-kelompok yang beresiko. Baik resiko karena mobilitas antar negara, terutama dari regional Afrika, maupun resiko karena aktivitas sisi sensitivitas yang disampaikan oleh Pak Windu tadi. Kita mengambil contoh misalnya kasus-kasus seperti meningitis ya. Ketika orang Indonesia harus ke berbagai negara, terutama di Arab Timur Tengah dengan cuaca yang ekstrim, dan di sana di Tengah Rai ada kasus meningitis, orang biasa vaksin. Dia memiliki certification yang sifatnya sudah tervaksinasi. Nah, hal-hal ini karena dia kelompok beresiko, mobilitas antar negara pada wilayah-wilayah yang memang di Tengah Rai ada kasus. Nah, ini yang contoh yang perlu diantisipasi, artinya akses untuk vaksinasi dan upaya primary health care itu yang paling pokok adalah perilaku hidup. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat dan juga intensitas kita pada resiko perilaku dan juga paparan dengan binatang, terutama binatang pengerat ya, karena ini dari golongan monkey ya, tentu dengan kera atau monyet di Indonesia. Dan ini yang harus kita waspada dari perilaku yang ada, Mbak Maya. Baik, tadi Pak Hermawan menyatakan bahwa penyebarannya tidak seperti COVID-19 ya untuk Mpox ini. Apakah kemudian artinya ini tidak perlu dibentuk Satgas khusus lintas lembaga kementerian seperti penanganan COVID kemarin, Pak Hermawan? Ya, kan kalau dari statement teman-teman Kementerian Kesehatan kan kita belum menemukan kasus baru. Jadi mungkin nanti TVRI juga bisa menyorot bagaimana kasus ini apakah betul-betul tidak ada atau hanya under deteksi ya atau under diagnostik. Kita berharap tidak ada kasus baru karena memang kasus yang pernah ada terdeteksi, terisolasi dan tertreatment dengan baik. Nah, maka itu yang perlu diperkuat tadi betul yang disampaikan Pak Windu itu adalah di border ya, terutama pintu-pintu masuk antar negara yang memang akan memungkinkan adanya event-event multinasional yang bisa kita siapkan semacam screening, tes random testing atau PCR yang memang kita harus waspada. Ini belajar dari COVID juga ya. COVID juga dulu tuh kita kecolongan, terutama varian-varian yang fatality tinggi, virulensi tinggi, itu karena kita agak lemah pada screening pintu-pintu masuk, terutama dari perpindahan antar negara yang sudah ada kasus ini. Jadi hemat kita, pemerintah tetap waspada tinggi walaupun tidak terindikasi adanya kasus baru atau kasus yang aktif, tetapi kenyataannya di berbagai negara ini terjadi dan Indonesia pernah mengalaminya. Di berbagai negara juga sekarang sedang menjadi perhatian dan ada yang sampai meninggal dunia, maka kewaspadaan alert itu tinggi agar begitu ada kejadian yang baru maka semua dilakukan penyelidikan epidemiologi paling tidak 1 kali 20. Jadi orang tertentu yang terpapar harus ditelusur 3 level, orang terdekatnya sampai mobilitasnya kemana dan juga pada akhirnya bisa diisolasi dan akhirnya di-treatment dengan baik. Itu yang kita harapkan, Mbak Maya. Jadi active case finding itu kata kuncinya. Jadi segera mencari tahu, jangan sampai kita under diagnostic, under detected. Jadi aktif deteksi itu yang harus dioptimalkan oleh pemerintah. Mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, Mbak Maya.
Oke, harus ada peningkatan kewaspadaan ya dari sisi pemerintah. Saya ingin menanyakan hal yang sama ke Pak Windu, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan perbincangan mengenai waspada ancaman wabah Mpox. Kita kembali ke Pak Windu. Pak Windu, terkait dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya, apakah kemudian dengan kondisi yang terjadi saat ini perlu untuk pemerintah Indonesia membuat atau menyusun satgas khusus sama seperti ketika COVID-19 terkait dengan Mpox ini? Saya pikir belum perlu ya, karena begini kan, kita tahu bahwa penyakit menular di Indonesia kan banyak, ya toh. Bahkan TBC itu saya kira ini lebih penting di Indonesia karena kasusnya luar biasa. Nah, tetapi kalau Mpox itu kan kita lihat secara epidemiologi jumlah kasus, ya, kemudian angka insidensnya masih kecil tanpa ada kematian di Indonesia. Ya, jadi saya pikir belum perlu ya, karena untuk membuat satgas dan sebagainya tentu membutuhkan resources khusus yang tentu kita juga punya keterbatasan. Tapi yang penting waspadaan di semua fasilitas kesehatan, ya, itu yang paling penting. Jadi di semua fasilitas pelayanan kesehatan itu tetap harus siaga tetap, ya, dan tidak usah panik juga, ya, siaga. Dan kemudian laboratorium yang penting itu kan, kita sudah sejak ada COVID, ya, laboratorium kita relatif kuat sekarang, ya, saat ini kuat, ya. Jadi maka yang penting adalah menyiagakan laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan, itu aja yang penting, ya. Tapi satgas belum perlu, ya. Baik. Melihat situasi epidemiologi yang ada, begitu Mbak. Oke, Pak Windu menyinggung soal fasilitas dan tenaga kesehatan. Apakah menurut Pak Windu tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan kita ini saat ini sudah cukup siap begitu untuk menghadapi ancaman Mpox? Saya kira cukup siap ya, karena Mpox ada di Indonesia kan bukan baru sekarang, ya. Jadi sudah ada 88 kasus ya sejak tahun 2022. Memang tahun 2022 itu ada kasus imported, ya, jadi imported cases 1 orang, ya. Kemudian tahun 2023 lebih banyak lagi, ya, dan baru sekarang 2024 ada sekitar 14 kasus, ya. Itu itu sudah artinya fasilitas pelayanan kesehatan sudah siap gitu. Jadi kita nggak usah khawatir dengan ini. Cuma yang penting ya ini, ya, karena sekarang kan orang pada sibuk dengan kondisi politik, ya. Jadi orang tentu kepala-kepala daerah yang sebagian besar adalah para pejabat sementara, ya. Ya, jadi mereka juga tetap harus waspada dengan ini gitu, ya. Jadi jangan lengah, ya, karena dengan kesibukan pilkada dan sebagainya, jangan lengah, ya. Tetapi saya tahu bahwa seperti di Surabaya sebagai contoh dan Jawa Timur, ya, secara umum ini betul-betul mewaspada itu, ya. Jadi semua siaga. Saya pikir di Kementerian Kesehatan sudah mulai beberapa saat yang lalu, ya, sudah mengadakan beberapa kali pertemuan, ya, untuk menyiagakan dan menyiapkan, ya, kemungkinan terburuk, ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang apa yang terjadi di beberapa negara di luar negeri belum merembet ke sini, ya. Tetapi yang penting tadi yang Bapak Presiden mengatakan, jaga pintu masuk, itu yang paling penting, ya. Dan sekali lagi di dalam negeri, dari perilaku tadi yang disebutkan oleh Pak Hermawan tadi, yaitu PHBS, ya, itu yang penting. Dan semua pemberi pelayanan kesehatan, provider itu di dalam berikan pelayanan jangan lupa, ya, karena sentuhan, ya, memakai jadi menggunakan yang namanya prinsip universal precaution, yaitu pakai sarung tangan dan sebagainya ketika akan memeriksa pasien siapapun itu, ya. Jadi jangan
kemudian sembarangan ya. Jadi itu yang penting. Jadi universal precaution bagi para tenaga kesehatan, dan kemudian masyarakat harus ber-PHBS ya, jadi berperilaku hidup bersih dan sehat ya, dan sekali lagi mereka-mereka yang di frontliner dan berisiko tinggi seharusnya divaksinasi. Saya kira itu aja, Mbak. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Hermawan. Dalam pandangan Pak Hermawan sendiri, langkah preventif yang bisa dilakukan di Indonesia seperti apa terhadap ancaman wabah Mpox ini? Iya, ini kasus berulang ya. Artinya dalam situasi yang kita tidak sigap mungkin akan muncul. Jadi virus ini sifatnya laten. Jadi kuncinya memang kebiasaan hidup bersih dan sehat itu harus menjadi budaya masyarakat. Nah, untuk orang-orang tertentu yang memang berinteraksi dengan resiko, misalnya seorang dokter, perawat yang memeriksa pasien atau merawat pasien, maka universal precaution-nya itu harus betul-betul lebih dikuatkan yang disampaikan tadi. Hanya saja kalau ditanya apa bentuk kesigapan dan yang harus kesigapan pemerintah, penyiapan peralatan dan penempatannya itu harus tepat waktu dan tepat strategi. Maksud kami tepat waktu dan tepat strategi berkaitan dengan waktu-waktu tertentu di mana volume mobilitas, waktu-waktu tertentu yang berkaitan dengan resiko transmisi, cuaca, dan misalnya tadi tempat-tempat di pintu masuk, maka alat-alat PCR, deteksi dan pemeriksaan di situ harus siap adanya. Jadi terutama adalah sequencing ya, untuk mengetahui juga varian yang mungkin hadir. Apakah varian tertentu dari virus monkeypox virus ini adalah varian yang virulensinya tinggi, ataukah varian yang lebih kepada efikasinya yang tinggi. Nah, itu akan berbeda. Jadi kalau virulensi kita akan berbicara pada kecepatan penularan, tetapi kalau yang berkaitan dengan dampak atau fatality, nah itu juga harus kita perhatikan. Nah, ini yang perlunya deteksi cepat. Nah, oleh karena itu pola telusur kita mungkin tidak bisa langsung random begitu saja, tetapi melewati penyelidikan epidemiologi yang berangkat dari kasus utama. Nah, saat ini kita harus memastikan apakah kasus utama yang ada atau pernah ada itu local transmission atau imported cases tadi. Kalau yang dimaksud imported cases itu adalah kasus baru yang bersumber dari penularan ketika orang masuk ke Indonesia. Tetapi kalau sifatnya local transmission berarti virus itu muncul kembali karena dia menemukan waktu dan tempat yang tepat, karena cuaca, karena perilaku yang beresiko, maka dia muncul menjadi kasus baru, dan ini yang harus kita waspadai. Berarti di sekitar kita sebenarnya virus ini ada, hanya dia tiarap atau hinggap sampai menemukan waktu yang tepat untuk bangkit dan kembali menginfeksi manusia sekitar kita. Jadi kuncinya PHBS dan juga screening, upaya deteksi cepat pada waktu dan tempat yang memang pemerintah sudah tahu strategi ini. Jadi kalau ditanyakan apakah SDM kita punya, alat kita cukup, ya siap. Tetapi komitmen dan strategi deteksi cepat ini yang harus betul-betul dikembangkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Pak Maya. Oke, komitmen dan strategi ya, yang lagi-lagi ini jadi pertanyaan begitu. Terkait dengan hal tersebut, apakah perlu ada pemberlakuan atau perbedaan perlakuan terhadap pelaku perjalanan luar negeri dari dari negara-negara tertentu, misalnya di pintu masuk kedatangan, Pak Hermawan? Ya, tentu saja. Kan ada upaya screening yang melihat dari suhu badan, kemudian riwayat perjalanan, kemudian pekerjaan, kemudian juga tujuan perjalanan dan seterusnya. Jadi tidak sesederhana kita melihat orang itu bawa visa dari negara tertentu kemudian langsung. Artinya semua model pemeriksaan atau screening itu ada yang sifatnya equipment based atau peralatan yang digunakan untuk screening, tetapi ada yang sifatnya survey atau mengidentifikasi melalui resiko perjalanan, aktivitas sosial maupun pekerjaan. Nah, tentu ada petugas. Nah, kalau di Indonesia ya semua pintu gerbang itu punya port health ya. Kita punya kesehatan pelabuhan yang kita sebut, baik pada penyeberangan laut, udara maupun darat. Kalau itu berbatasan dengan pintu masuk mancanegara. Maka itu kesiapsiagaan peralatan dan SDM ini rasanya ini bukan kasus yang terlalu istimewa dan sulit, tetapi memang tadi waktu, tempat, dan strategi yang tepat. Kita mungkin akan menghadapi event-event multinasional dan ini yang harus diwaspadai. Maka itu di lokasi-lokasi tertentu yang melibatkan aktivitas publik dan terutama pada kelompok-kelompok yang memang
datang dari negara yang sudah terpapar atau karena pekerjaan tertentu berisiko, maka ini akan menjadi faktor telusur. Dalam ilmu epidemiologi itu ada istilah penyelidikan yang precise bila dari kasus utamanya dapat apakah ini imported atau lokal, maka bisa ditelusuri sampai level 3 ringnya dan mendapatkan lokalisir dari masalah agar tidak melebar, Mbak Maya. Kami masih tersambung bersama dengan Pak Windu Purnomo, Pak Hermawan Saputra, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pak M. Syahril. Selamat malam, Pak Syahril. Baik, kami masih. Selamat malam. Baik, kami sudah mendengar suara Pak Syahril. Pak Syahril, mungkin bisa disampaikan Pak, hingga saat ini ada berapa temuan kasus Mpox di Indonesia dan bagaimana terkait dengan adanya varian baru dari Mpox, apakah kita sudah mendeteksi varian tersebut di Indonesia? Oke, terima kasih ya. Jadi Mpox ini yang dulu disebut dengan cacar air itu di tahun 2022 memang ada kegawatan juga yang disampaikan oleh WHO ya, tanggal 23 Juli tahun 2022. Di Indonesia sudah ada 2 kasus, kemudian di tahun 2023 berlanjut ada 78 kasus. Nah, kemudian kedaruratan itu dicabut oleh WHO dan 15 bulan kemudian dideklar lagi ada kegawatan terhadap Mpox ini sejak 14 Agustus tahun 2024. Nah, dari tahun 2022 dan 2023 semua kasus sudah sembuh semua. Dan tahun 2024 ini ada 14 kasus, Pak ya. 14 kasus konfirmasi Januari, Februari, Maret, dan April. Itu sebanyak 14 kasus. 4 diantaranya dirawat di rumah sakit dan 10 isolasi mandiri dan semuanya sudah sembuh saat ini. Dan setelah declare dari WHO kemarin, kita mencatat ada 9 yang masih suspek yang dalam pemeriksaan saat ini. Gitu, Pak. Baik, mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan varian baru hingga saat ini belum terdeteksi ya di Indonesia. Lalu seperti apa sebetulnya risikonya untuk perlu diwaspadai oleh masyarakat? Ya, jadi tercatat kalau Mpox ini kan ada 2 clade namanya ya. Clade 1A, 1B, kemudian clade 2A, 2B. Nah, yang ada di Indonesia ini itu transmisi lokal itu 2B ya, Mbak ya. 2B. Sedangkan yang kemarin ditemukan di Thailand, di Swedia maupun di sebagian negara Afrika Tengah dan Barat itu ada yang 1B. Nah, untuk 2B yang ada di Indonesia yang kemarin 2022, 2023 dan 2024 itu jauh lebih ringan ya, dan tingkat kematiannya sangat rendah. Bahkan untuk kasus di Indonesia tidak ada kematian. Tetapi kalau dicatat secara global itu kan kematian clade 2B ini sekitar 0,3 atau di bawah 1% ya. Jadi rendah sekali ya. Baik. Pak Syahril, untuk gejala orang yang tertular Mpox dan upaya apa sebetulnya yang perlu dilakukan setelah ia merasa tertular Mpox? Seperti apa Pak penanganan dan langkah yang harus ditempuh oleh orang bersangkutan? Ya, dengan deklarnya WHO, maka kewajiban semua negara termasuk di Indonesia itu melakukan upaya-upaya. Pertama untuk Indonesia ini ada 2 ya. Secara umum kepada masyarakat Indonesia, kemudian secara khusus juga kita sedang akan mempersiapkan pertemuan Indonesia-Afrika Forum ya, tanggal 1 sampai 3 September nanti. Nah, secara umum kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat, yang pertama adalah peringatan ini harus kita waspadai bahwa penyakit menular ini bisa mengancam atau mengenai kita semua. Yang perlu diketahui adalah gejalanya ya. Jadi gejala ini ada 2 fase, Pak ya. Fase di awal sekitar 1 sampai 5 hari ini yang disebut dengan fase invasi ya. Gejalanya agak khas, yaitu panas tinggi yang disertai dengan pembesaran kelenjar di leher. Itu ya di fase awal ya. Termasuk badannya sakit semua ya. Nah, yang berikutnya adalah fase erupsi namanya ya. Jadi setelah masa 3 hari itu muncul bintik-bintik, kemudian ada ruam-ruam, pistula-pistula di muka, di badan, di telapak tangan khususnya dan juga kaki
yang kita sebut dengan cacar itu loh ya, seperti halnya cacar-cacar yang lain, cacar air. Dan itu khas sekali, ada cairan yang biasa, kadang-kadang juga disertai dengan ada yang nanah. Nah inilah yang sangat menular. Jadi kepada masyarakat itu yang harus diketahui gejala itu. Jadi apabila kita mengetahui ada orang atau kita sendiri ya begitu, untuk segera memeriksakan apakah ini masuk dalam Mpox atau bukan. Yang kedua, yang perlu diketahui masyarakat adalah cara penularannya. Jadi penularan ini berbeda dengan COVID ya. Kalau COVID kan melalui droplet, melalui udara gitu Pak ya. Pak Windu ya, kita dulu berjibaku terhadap COVID ya. Pak Himawan juga saat ini agak lain karena harus kontak erat, berjabat tangan, berpelukan, kemudian tidur bareng dan sebagainya. Dan ini menjadi ciri khas. Jadi untuk kita semua untuk mengetahui ini bahwasanya tidak mudah menular kalau tidak kontak erat ya. Jadi jangan terlalu berlebihan kepanikan atau kekhawatiran. Nah itu. Nah setelah itu perlu diketahui oleh masyarakat apabila ada gejala ini segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Di sana akan kita lakukan screening ya, pemeriksaan dengan PCR dan juga WGS untuk melihat strain dari Mpox ini. Baik. Nah tentu saja Kementerian Kesehatan menyiapkan fasilitas apabila ada yang sakit, baik itu untuk isolasi mandiri maupun kepada yang dirawat di rumah sakit gitu Pak. Baik, penting bagi masyarakat untuk mengetahui gejala serta cara penularannya dan segera mengunjungi fasilitas kesehatan yang telah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara. Kita lanjutkan perbincangan terkait mewaspadai ancaman Mpox. Kita masih bersama dengan narasumber kita. Di segmen terakhir ini saya ingin dapat pandangan dari masing-masing narasumber. Saya ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Pak Hermawan, mungkin catatan apa yang bisa disampaikan terkait dengan mewaspadai Mpox? Nampaknya belum tergabung. Kita ke Pak Windu terlebih dahulu. Pak Windu, catatan yang perlu digarisbawahi soal mewaspadai Mpox. Ya, jadi meskipun Mpox ini lebih sulit penularannya ya, tidak semudah COVID kemarin karena melalui sentuhan, dan juga lebih mudah dilihat ya karena gejalanya tampak ya. Gejalanya tampak, yaitu dari fisik kelihatan ada ruam ya, dan kemudian ada bercak-bercak dan kemudian ada pustula tadi ya, lebih mudah sehingga orang bisa lebih bisa mencegah ya karena melihat sesuatu yang lebih jelas ya dibandingkan COVID. Tetapi kita tahu bahwa ada jenis-jenis atau varian-varian atau klip ya dari Mpox ini yang ganas ya, yaitu yang sekarang terjadi di Afrika Tengah dan mungkin ya bisa masuk kemari ya melalui kasus-kasus impor. Nah, jadi tetap kita harus waspada ya. Jadi kita waspada dengan cara tadi bahwa pertama adalah perilaku yang bersih dan sehat ya, perilaku hidup atau pola hidup yang bersih dan sehat. Kemudian sekali lagi edukasi penting ya, edukasi sangat penting. Kemudian jangan lupa vaksinasi untuk mereka yang berisiko dan para petugas kesehatan yang ada di garis depan ya. Kemudian yang penting lagi adalah bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan laboratorium tetap harus siap ya, meskipun kasusnya cukup kecil di sini, tetapi ada kemungkinan ya, ada potensi bahwa itu akan bisa bertambah ya, karena kita tahu mobilitas antar negara itu tidak bisa dicegah ya, tetapi bisa diwaspadai ya. Jadi tentu harus ada protokol kesehatan yang harus diterapkan, terutama nanti menghadapi tanggal 1 sampai 3 September yang dekat ini, yaitu ada pertemuan Indonesia Afrika di Bali ya, yang tentu karena Afrika ya, jadi di sana ada epidemi wabah pada saat ini
maka itu harus diwaspadai. Jadi fasilitas karantina, isolasi harus segera disiapkan. Ya, kalau ternyata memang ada kasus positif dari para tamu yang datang ke Indonesia melalui bandara internasional di Bali. Ya, saya kira itu yang penting, Mbak Maya. Harus ada protokol kesehatan yang diterapkan nanti ya di pertemuan yang akan berlangsung di Bali, Indonesia dan Afrika. Dari Pak Hermawan, apa yang mungkin bisa dianjurkan untuk mewaspadai Mpox? Iya, ya kita belajar dari dulu, kita mengenal istilah namanya Global Health Security Agenda ya. Bagaimana agenda kesehatan itu agar mencegah penyakit-penyakit menular tapi juga tidak sampai timbul kembali. Kita berharap ini tereliminasi dan tuntas, tidak berulang lebih jauh. Maka itu upaya yang perlu kita lakukan adalah menemukan dengan segera bila ada kasus baru dalam konteks event-event tadi multinasional, agar didapatkan kesimpulan apakah ini imported ataukah memang local transmission. Kalau dia imported, maka tadi pengetatan dan juga penyelidikan itu harus sangat kuat dan akhirnya mengisolasi agar varian baru itu tidak akan menyebar kemana-mana. Tetapi kalau lokal itu menunjukkan akan adanya laten situasi di mana di sekitar kita mungkin ada virusnya, tetapi karena dia tiarap atau dia tidak tampak, dia membutuhkan stimulus perilaku dan juga keadaan yang memungkinkan dia muncul. Nah, ini yang harus kita waspadai melalui pola hidup bersih dan sehat tadi. Tetapi sekaligus kita berharap ke depan kita ada vaksin yang betul-betul bisa mengendalikan ini secara tuntas agar tidak menjadi ancaman. Kasus mungkin ada, tetapi fatality tidak perlu mengkhawatirkan. Sama halnya COVID. Dulu COVID memiliki fatality cases yang luar biasa, tetapi sekarang sebenarnya virus COVID di mana-mana, variannya juga bermunculan. Tetapi kan tidak mengkhawatirkan karena relatif bisa dicegah dan dikendalikan dengan vaksinasi. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi suatu strategi terutama dalam transisi kepemimpinan kita agar ada semacam awareness dan penguatan kapasitas terutama active case finding ya, menemukan kasus dengan cepat, menemukan pola dan mengisolasi agar tidak muncul varian baru. Dan monkeypox ini karena sifatnya laten, kita berharap ada kendali pada resiko perilaku dan juga situasi yang memungkinkan muncul. Kurang lebih begitu Mbak Maya, dan semoga tidak perlu mengkhawatirkan tadi seperti yang disampaikan Pak Sahril. Hanya saja kita perlu waspada dan memperkuat screening dan juga wilayah-wilayah tertentu dari resiko penularan monkeypox. Terima kasih. Baik, tidak khawatir tapi tetap waspada. Terakhir saya ke Pak Syahril menanggapi masukan yang tadi disampaikan oleh Pak Windu, kemudian Pak Hermawan, serta apa mungkin yang bisa digarisbawahi dari Kementerian Kesehatan sendiri terkait dengan menanggulangi atau mencegah Mpox di Indonesia. Baik, masih di mute nampaknya Pak Syahril. Sorry. Ya, terima kasih. Pak Hermawan, Pak Windu luar biasa, pakar-pakar epidemiolog, saya kira banyak masukan. Kami memberikan garis bawah saja ya. Jadi dari sisi pemerintah dengan warning dari WHO ini, kewajiban kita sebagai bagian global untuk melakukan langkah-langkah agar apa? Agar masyarakat kita dapat lebih waspada, hati-hati untuk tidak tertular maupun menulari. Itu satu. Dengan cara apa tadi? Mengenal gejala dan juga cara penularan. Itu satu ya. Nah, harapannya ke depan kami ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa infrastruktur yang kita bangun di Kementerian Kesehatan bersama seluruh masyarakat ini, termasuk para epidemiolog, yaitu kita melakukan lebih awal ya, surveillance, deteksi dini, screening, termasuk pengobatan dan pencegahan dengan vaksin. Dan pemerintah sudah menyiapkan itu, Pak ya. Jadi masyarakat tidak usah khawatir kalau ada gejala, melihat gejala, mengetahui gejala, untuk segera melakukan pemeriksaan atau disarankan masyarakat untuk diperiksa untuk memastikan itu Mpox atau bukan. Dan kita sudah menyiapkan infrastruktur ini. Jadi yang kedua, apabila nanti terjadi betul dia positif, nggak usah khawatir. Kita sudah mempunyai suatu cara, yaitu apakah ini cukup dengan isolasi gitu ya. Isolasi tidak perlu seperti COVID yang lalu Pak ya, harus pakai di karantina di tempat yang tidak ya.
Kenapa diisolasi? Supaya nanti tidak menyebari kepada yang lain. Kemudian apabila dia berat, rumah sakit kita sudah siap semuanya ya, sudah siap semua. Dan pemerintah saat ini sesuai dengan rekomendasi WHO menyiapkan vaksin itu, Pak Windu ya, sama Pak Hermawan, vaksin untuk kelompok risiko tinggi, petugas kesehatan, petugas laboratorium, dan tadi ya kelompok-kelompok rentan yang memang mempunyai suatu perilaku-perilaku sebagaimana yang ada di luar negeri tadi ya, yang kita sudah sampaikan di awal. Dan terakhir, ayo sama-sama kita ingin mensukseskan Indonesia Afrika Forum sebagai tuan rumah yang baik. Kita care dan orang yang datang, delegasi yang datang ke Indonesia itu merasa aman, nyaman, dan memang dijamin oleh Indonesia bahwasanya mereka juga tidak akan terancam dengan Mpox ini. Demikian Pak, mudah-mudahan angka kesakitannya yang tidak terlalu tinggi, angka kematian juga sangat rendah, tidak membuat kita panik, juga tidak membuat kita kegaduhan yang luar biasa seperti zaman COVID yang lalu gitu ya. Terima kasih. Baik, jadi Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan infrastrukturnya dan kemudian juga vaksinasi akan disiapkan. Dan tadi semoga apa yang tadi disampaikan oleh seluruh narasumber dan pembicara begitu bisa memberikan ketenangan sekaligus juga kewaspadaan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Syahril, Pak Hermawan, dan Pak Windu sudah bergabung di Indonesia Bicara pada malam hari ini. Salam sehat untuk semuanya, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mbak Mayat. Baik, saudara, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Saya Maya Karin, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.